Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Safitri dan saya berasal dari Politeknik Negeri Lampung. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang etika periklanan klinik Tongfang. Nah, dalam kaitan posisi, industri periklanan ini bukan saja menjadi komponen terpenting, namun juga adalah inti dari komunikasi pemasaran ataupun komunikasi publik. Bahkan lebih dari itu, industri periklanan merupakan unsur yang tidak bisa ditiadakan dalam proses pembangunan perekonomian bangsa dan negara, sekaligus juga ikut menegakkan sendi-sendi budaya Nusantara. Dalam kaitannya dengan komitmen, perlu disimak adanya ketegasan dalam beberapa isu penting periklanan, khususnya dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah swakarma, sebagai sikap dasar industri periklanan yang dianut secara universal. Kemudian menempatkan etika dalam struktur nilai moral yang saling dukung dengan ketentuan perundang-undangan sebagai struktur nilai hukum. Kemudian membantu khalayak memperoleh informasi sebanyak dan sebaik mungkin dengan mendorong digencarkannya iklan-iklan persaingan meskipun dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian mengukuhkan paham kesetaraan gender, bukan sekadar persamaan hak, perlindungan, ataupun pemberdayaan terhadap perempuan. Kemudian, perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, menutup ruang gerak bagi eksploitasi dan pemanfaatan pornografi dalam periklanan, membuka diri bagi kemungkinan terus berkembangnya isi, ragam, pemeran, dan wahana periklanan. Kemudian yang terakhir, dukungan bagi segala upaya yang sah dan wajar untuk dapat meningkatkan belanja per kapita periklanan nasional dengan membuka peluang bagi beberapa institusi tertentu untuk beriklan secara penuh ataupun terbatas. Nah, berikut ini merupakan iklan klinik Tongfang dan kaitannya dengan etika pariwara Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak iklan klinik Tongfang berikut ini. Kanker, diabetes, gagal ginjal, radang hidung, prostat, penyebab utama terserang penyakit tersebut karena antibodi menurun dan racun mengendap di dalam tubuh manusia. Klinik Tongfang Jakarta adalah klinik TCM Tiongkok spesialis membantu mengatasi penyakit tersebut. Sudah banyak pasien yang telah disembuhkan. 12 tahun saya menderita kencing manis dan sudah berobat kemana-mana, tidak juga sembuh. Sampai terkena komplikasi gagal ginjal. Seluruh tubuh saya membengkak dan tidak bertenaga. Kemudian saya berobat ke klinik Tongfang. Hanya dengan 3 paket pengobatan, diabetes dan gagal ginjal saya langsung teratasi. Sekarang saya bisa melakukan pekerjaan dengan normal kembali. Dengan minum jamu herbal TCM, resep rahasia Tiongkok, meningkatkan antibodi dan kekebalan tubuh. Dulu saya menderita kanker rahim, sampai harus keluar negeri untuk melakukan tindakan operasi dan pengobatan. Namun, setelah 2 tahun, kanker saya kambuh lagi. Setelah teman saya menyarankan saya berobat ke klinik Tongfang, sekarang saya sudah sehat. Dan 2 tahun ini tidak kambuh lagi. Pengobatan dengan menempelkan ramuan herbal Tiongkok di titik meridian atau akupuntur. Pengobatan dengan cara ini akan membunuh sel kanker. Racun akan dikeluarkan melalui pembuluh darah dari titik meridian telapak kaki. Saya kena penyakit prostat sehingga sering mendadak buang air kecil. Semua badan saya lemas. Menurut dokter, prostat saya bengkak, PSA tinggi. Ada teman yang menyarankan untuk coba berobat ke klinik Tongfang. Dan akhirnya sekarang saya sehat kembali. Pasien yang datang berobat dapat spesial diskon 30%. Klinik Tongfang. Nah, setelah kita menyimak iklan tersebut, baiknya kita mengetahui dulu apa itu klinik Tongfang. Nah, klinik Tongfang adalah sebuah klinik pengobatan TCM terletak di Kelapa Gading yang didirikan sejak tahun 2010. Pada tahun 2012, klinik ini pernah menayangkan iklannya di berbagai stasiun televisi di Indonesia. Namun, iklan ini lalu tidak ditayangkan lagi karena telah ditegur oleh KPI dan juga merusak profesi dokter. Nah, mengapa kemudian iklan ini bisa ditegur oleh KPI? Berikut adalah pembahasannya. Nah, dalam iklan klinik Tongfang sebenarnya terdapat beberapa aspek yang telah sesuai dengan etika pariwara Indonesia. Namun ada juga aspek yang merupakan pelanggaran atau melanggar etika pariwara Indonesia.
kita bahas dulu yang pertama, yaitu aspek iklan klinik Tongfang yang sesuai etika pariwara Indonesia. Yang pertama, iklan klinik Tongfang menghormati nilai-nilai budaya Indonesia. Nah, hal ini tercermin dari cara berpakaian tokoh di dalam iklan klinik Tongfang, yaitu seperti contohnya iklan ibu-ibu rumah tangga memakai baju biru dan memakai hijab. Itu menurut saya sudah mencerminkan budaya masyarakat Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia adalah mayoritas Muslim. Kemudian yang kedua, iklan tidak menampilkan adegan kekerasan yang merangsang atau mendorong atau memberi kesan membenarkan tindak kekerasan. Nah, jadi benar bahwa di dalam iklan klinik Tongfang ini tidak terdapat tindakan kekerasan. Jadi menurut saya iklan ini sudah memperhatikan etika beriklan yang baik sesuai etika pariwara Indonesia. Kemudian yang ketiga, iklan tidak menampilkan adegan pornografi atau mengeksploitasi erotisme dan seksualitas. Nah, jadi di iklan ini tidak terdapat adegan pornografi atau hal-hal yang menjurus kepada seksualitas atau erotisme. Karena iklan ini menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita gitu, tercermin dari ibu-ibu rumah tangga yang berpakaian sopan, berwarna biru, memakai hijab juga. Jadi iklan tersebut sangat minim atau bahkan tidak ada adegan pornografi atau seksualitas. Kemudian iklan tidak melecehkan perempuan atau merendahkan kodrat. Nah, itu tadi, karena tidak ada adegan pornografi atau eksploitasi erotisme, maka tentu saja iklan ini tidak melecehkan perempuan, bahkan melindungi harkat dan martabat wanita. Kemudian yang selanjutnya, pria dan wanita memiliki kemampuan setara dalam mengambil keputusan. Nah, jadi dalam hal ini tercermin bahwa baik pria maupun wanita itu memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan atau mengambil keputusan akan berobat ke klinik Tongfang atau tidak. Nah, itu adalah aspek iklan klinik Tongfang yang sesuai etika pariwara Indonesia. Kemudian kita akan membahas nih aspek iklan klinik Tongfang yang merupakan pelanggaran etika pariwara Indonesia, sehingga KPI kemudian memutuskan untuk melarang penayangan iklan ini kembali. Pelanggaran etika iklan klinik Tongfang. Yang pertama adalah iklan menjanjikan kemampuan menyembuhkan penyakit. Nah, dalam aturan etika pariwara Indonesia atau EPI, iklan obat-obatan itu dilarang untuk dapat menjanjikan kemampuan menyembuhkan penyakit, karena itu dapat menimbulkan persepsi menyesatkan di masyarakat. Kemudian yang kedua, iklan menggunakan kata, ungkapan, penggambaran atau pencitraan yang menjanjikan penyembuhan. Nah, itu juga tidak diperbolehkan dalam aturan etika pariwara Indonesia. Di sini tenaga medis itu hanya sebagai perantara untuk kesembuhan masyarakat. Jadi untuk iklan pengobatan itu tidak seharusnya memberikan jaminan atau menjanjikan penyembuhan. Kemudian yang ketiga, iklan ini memberikan kesan diperolehnya efek langsung obat. Kemudian yang keempat, iklan terindikasi merendahkan profesi dokter. Hal ini tercermin dalam pengamatan saya, yaitu pada kalimat yang seorang ibu rumah tangga tadi menderita kanker rahim dan kemudian beliau sudah berobat ke luar negeri, bahkan operasi di luar negeri,
Tapi kemudian 2 tahun kemudian kanker itu tumbuh lagi atau kambuh lagi dan tidak sembuh gitu. Tapi setelah berobat ke klinik Tongfang, beliau mengalami kesembuhan. Nah, itu menurut saya dapat merendahkan profesi dokter juga. Kemudian yang kelima, frekuensi penayangan iklan yang terlalu sering. Nah, karena iklan ini terlalu sering ditayangkan dan ditayangkan di prime time, di mana para keluarga tengah berkumpul dan menikmati waktu luangnya, iklan ini selalu muncul gitu, sering, frekuensinya sering, sehingga mengganggu penayangan program utama, seperti ya mengganggu gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.